Berikut adalah contoh untuk menghitung laporan biaya produksi pada PT Bersih Murni. PT Bersih Murni ini adalah perusahaan kimia, perusahaan yang memproduksi satu jenis produk yang digunakan untuk kosmetik. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian. Data berikut adalah data produksi dan biaya PT Bersih Murni pada bulan September 2024. Pada Departemen Pencampuran, produk masuk proses sebanyak 2.400 liter. Lalu produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 2.200 liter. Produk dalam proses akhir sebesar 160 liter dan penyelesaian di sini adalah 100% biaya bahan dan 60% biaya konversi. Produk hilang akhir proses sebesar 40 liter. Departemen Penyelesaian, produk diterima dari Departemen Pencampuran sebesar 2.300 liter. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 2.110 liter dan produk dalam proses akhir sebesar 180 liter. Di sini penyelesaiannya 100% biaya bahan baku dan 80% biaya konversi. Produk hilang akhir proses sebesar 10 liter. Ini adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku pada Departemen Pencampuran sebesar 1.800.000. Biaya tenaga kerja pada Departemen Pencampuran sebesar 981.120. Pada Departemen Pengolahan sebesar 610.500. Dan biaya overhead pabrik sebesar 654.080 pada Departemen Pencampuran dan pada Departemen Pengolahan sebesar 260.500. Untuk total keseluruhan pada Departemen Pencampuran adalah sebesar 3.435.200 dan pada Departemen Pengolahan adalah sebesar 876.000. Di sini kita diminta untuk menghitung unit ekuivalen produksi masing-masing departemen dan susunlah laporan biaya produksi PT Bersih Murni untuk bulan September 2024. Berikut adalah cara untuk penyelesaiannya. Untuk menghitung unit ekuivalen Departemen Pencampuran yaitu dengan rumus produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir proses. Nah, ini adalah rumusnya untuk menghitung unit ekuivalen dari Departemen Pencampuran dan unit ekuivalen dari Departemen Penyelesaian. Nah, kita akan menghitung untuk biaya bahan baku dan biaya konversi. Nah, untuk biaya bahan baku ini kita masukkan 2.200 liter dari produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Ini sebesar 2.200 liter. Lalu ditambah 160 liter dikali 100%. Nah, 160 liter ini kita dapatkan dari produk dalam proses akhir 160 liter. Nah, dikali 100% dari biaya bahan. Ditambah 40 liter produk hilang akhir proses. Nah, 40 liter ini kita dapatkan berdasarkan dari soal ya, yaitu produk hilang akhir proses pada Departemen Pencampuran sebesar 40 liter. Nah, kita hitung dan total hasilnya adalah 2.400 liter. Nah, untuk biaya konversi, untuk cara menghitungnya sama. Nah, untuk biaya konversi ini 2.200 liter sama ya, kita dapatkan dari produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Ditambah 160 liter dikali 60%. Nah, 60% di sini kita dapatkan dari penyelesaian 60% biaya konversi. Ditambah 40 liter dari produk hilang akhir proses. Kita total hasilnya adalah 2.336 liter. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen Departemen Penyelesaian sama seperti Departemen Pencampuran, yaitu untuk biaya bahan baku sebesar 2.110 liter kita dapatkan dari Departemen Penyelesaian. Departemen Penyelesaian ya. Produk selesai ditransfer ke gudang. Nah, ditambah 180 liter dikali 100%. Nah, 180 liter ini kita dapatkan dari Departemen Penyelesaian produk dalam proses akhir sebesar 180 liter dikali 100% dari biaya bahan. Nah, ditambah 10 liter dari produk hilang akhir proses. Produk hilang akhir proses dari Departemen Penyelesaian.
Nah, kita total hitung dan hasilnya adalah 2.300 liter. Untuk biaya konversi ini, perhitungannya adalah sama 2.110 liter berdasarkan Departemen Penyelesaian tambah 180 liter dikali 80%. Nah, 80% ini sama ya, kita dapatkan dari penyelesaian 80% ya biaya konversi ini. Nah, ditambah 10 liter dari produk yang akhir proses. Nah, kita total dan hitung hasilnya adalah 2.264 liter. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk membuat laporan biaya produksi. Nah, cara membuat laporan biaya produksi. Bagaimana cara membuatnya? Simak ya. Berikut adalah format laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran dengan metode rata-rata ya. Nah, ini ada format dari bentuk laporan biaya produksi PT Bersih Murni. Nah, di sini kita harus menghitung dari schedule kuantitas, biaya dibebankan, dan pertanggungjawaban biaya. Nah, untuk schedule kuantitas ini, produk diterima dari Departemen Pencampuran. Nah, kita hitung ya. Produk diterima dari Departemen Pencampuran ini sebesar 2.400 liter. Ini kita lihatkan dulu ya. Produk diterima dari Departemen Pencampuran sebesar 2.400 liter. Nah, 2.400 liter kita dapatkan berdasarkan dari soal ya. Nah, di sini produk masuk dalam proses. Nah, 2.400 liter. Lalu produk ditransfer ke gudang sebesar 2.200. Produk dalam proses akhir ada 160. Nah, kenapa bisa 2.200? Nah, 2.200 ini kita dapatkan dari ini produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 2.200. Dan untuk produk dalam proses akhir sebesar 160 liter. Nah, di sini kita masukkan ya 160 liter. Lalu penyelesaian 100% dari bahan baku dan 80% dari biaya konversi. Nah, untuk produk yang akhir proses ini adalah sebesar 40 liter. Nah, saat kita total di sini harus sebesar 2.400 liter, harus sama seperti produk diterima di sini. Jadi hasilnya harus sama. Kalau di sini 2.400 liter, maka di sini juga harus 2.400 liter. Lalu kita akan lanjut untuk menghitung biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan ini ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, ini kita dapatkan dari tabel yang di sini ya. Nah, dari biaya bahan dari 1.800.000, lalu biaya tenaga kerja dan BOP-nya. Jadi kita masukkan angka-angka yang di sini. Sehingga kita total sebesar 3.435.200. Nah, hasilnya harus sama seperti ini. Harus sama. Lalu kita lanjut untuk unit ekuivalennya. Kenapa 2.400? Kenapa 2.336? Nah, 2.400 ini kita dapatkan ya dari 2.400 ini kita dapatkan dari biaya bahan baku di sini ya. Yang dari perhitungan unit ekuivalen yang sebelumnya sudah kita hitung. Kita masukkan 2.400 liter ini. Dan perhitungan di sini. Nah, untuk tenaga kerja dan BOP ini kita masukkan 2.336 liter. Nah, kita masukkan yang di sini. Karena dia masuknya biaya konversi ya, di 2.336 liter. Nah, dari sini kita langsung bagi aja untuk biaya bahan baku ya. 1.800.000 dibagi 2.400 liter. Nah, sama dengan adalah 750. Nah, ini adalah untuk biaya per unitnya. Nah, untuk tenaga kerja juga 981.120 dibagi 2.336 liter.
hasilnya adalah Rp420 ya. Lalu untuk BOP atau biaya overhead monthly-nya adalah sebesar Rp654,80. Kita bagi 2.336 liter. Nah, kita bagi hasilnya adalah 280. Ini kita total, untuk hasilnya adalah sebesar Rp1.450. Ini kita lanjutkan untuk menghitung pertanggungjawaban biaya. Ini pertanggungjawaban biaya. Kita menghitung harga produk selesai itu sebesar 2.200 liter dikali 1.450 ya, sama dengan 3.190.000. Nah, untuk harga pokok produk yang akhir, nah ini kita masukkan 40 liter dikali dengan hasil yang biaya per unit ini 1.450 sama dengan 58.000. Lalu kita menghitung selesai ditransfer ke departemen penyelesaian. Ini kita total ya. Kita total hasilnya adalah 3.248. Sekarang kita tinggal menghitung harga pokok dari produk dalam proses aktifnya. Biaya bahan sebesar 160 dikali 100% kali 750 dari biaya per unit ini. Nah, hasilnya adalah 120. Untuk biaya tenaga kerja 160 dikali 60% dikali harganya ya di sini 420 sebesar 40.320 rupiah. Lalu biaya overheadnya, nah biaya overhead di sini adalah 160 dikali 60% nah dikali 280 dari biaya per unit ya. Lalu kita total. Sini kita total dari ketiga sini adalah sebesar 187.100. Lalu yang dari selesai ditransfer di sini kita tambahkan dengan hasil penjumlahan yang sudah kita hitung ya di produk dalam proses akhir. Kita total jadi 3.435.200. Nah, hasil yang di sini harus sama ya dengan hasil dari biaya yang dibebankan. Semoga penjelasan yang sudah diberikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih.